Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak
ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya selama ini, kalau kita mau periksa segenap keberadaan hidup kita, maka kita akan menemukan bahwa kita menjadi orang yang lupa diri. Kenapa saya katakan kita menjadi orang yang lupa diri? Karena begini, kita sudah tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita sudah tahu bahwa kuasa kegelapan selalu berusaha menawarkan kepada kita kesenangan hidup yang pada akhirnya ketika kita nikmati itu, kita tidak pernah memikirkan lagi bahwa apa yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan itu adalah cara iblis untuk menjerat kita, supaya kita bisa kembali masuk ke dalam perangkapnya. Kita kembali disandra oleh iblis. Dan ketika kita menjadi orang yang lupa diri, yang kembali disandra oleh kuasa kegelapan atau oleh iblis inilah, kita terus hidup mengikuti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita sendiri. Padahal keinginan diri kita dan hawa nafsu diri yang kita turuti itu akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Saudaraku, oleh karenanya kita harus sadar, ya. Sekali lagi, kita harus sadar. Kita harus sadar dan mulai hidup berjaga-jaga. Saya katakan sekali lagi, kita harus sadar dan mulai hidup berjaga-jaga. Kalau kita menjadi orang yang terus-menerus lupa diri, maka akan sangat mudah bagi iblis untuk kembali menyeret kita, kembali menyandra kita, kembali menipu kita dengan tipu dayanya yang akan membuat kita semakin mabuk oleh berbagai kesenangan hidup dunia yang ditawarkan. Kita ingin menikmati itu semua. Saudaraku, itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan itu. Jadi di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus sadar dan kita harus terus berjaga-jaga supaya kita tidak gampang ditipu lagi oleh kuasa kegelapan. Bagaimana caranya kuasa kegelapan menipu kita? Caranya hanya satu, lewat semua kesenangan hidup yang ditawarkan untuk kita nikmati selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita akan kembali masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan. Padahal seharusnya kita sadar, di dalam Yesus kita ditebus dari tangan kuasa kegelapan. Atau kita dibebaskan ketika kita disandra oleh iblis akibat dosa.
Perhatikan itu, karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia ada di dalam genggaman tangan kuasa kegelapan. Tetapi di dalam Yesus, oleh darah Yesus kita ditebus. Dari tangan kuasa kegelapan kita dibebaskan. Dan penebusan itu bukan saja supaya kita terhindar dari api neraka. Ini yang harus kita sadar. Penebusan itu bukan saja supaya kita bisa terhindar dari api neraka. Tetapi lewat penebusan itulah Tuhan Yesus bisa membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang dijanjikan seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa saat ini di dalam Yesus kita telah menerima hidup yang kekal, atau dengan kata lain di dalam Yesus kita telah diselamatkan, kita telah menerima keselamatan, maka harga yang harus kita bayar selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk menjaga keselamatan itu. Bagaimana caranya kita menjaga keselamatan itu? Seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak serius memperjuangkan akan hal ini, maka percaya kita kepada Yesus menjadi sia-sia. Karena apalah artinya kita percaya kepada Yesus tetapi kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang artinya kita tidak pernah hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maka kehidupan kekristenan kita, percaya kita akan menjadi sia-sia. Sebab di ujung kehidupan kita nanti, saudaraku, semua orang akan berdiri di pengadilan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang hidupnya ditemukan serupa dengan Yesus, merekalah yang akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima, hal itu sama dengan kita menyanyiakan kasih karunia Allah. Ingat, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, supaya kita bisa menerima hidup yang sesungguhnya. Dan kalau kita tahu kita sudah menerima hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus, maka saat ini kita harus berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Allah. Di sepanjang hari hidup kita, kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri atau hawa nafsu diri, supaya kita tidak kembali lagi hidup di dalam kehidupan yang sia-sia itu. Karena kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang firman Tuhan katakan kita warisi dari nenek moyang kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Sekali lagi saya harus katakan, jangan lagi hidup seperti orang yang lupa diri. Saat ini sebagai orang percaya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya setiap saat, kalau waktu Tuhan tiba bagi kita, hidup kita ditemukan layak, hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang untuk terus menjaga hidup ini supaya tetap layak di hadapan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki hidup yang kekal? Saudara perhatikan itu. Sudah sering kali saya katakan
Untuk menjadi berkenan itu kita harus berusaha. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan, kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis. Tetapi kita harus usahakan. Dari hari lepas hari kita harus belajar untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus belajar untuk mematikan setiap hawa nafsu diri. Kita harus belajar untuk membuang setiap keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kenapa saya katakan kita harus membuang setiap keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga? Karena keinginan diri itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Dan keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memiliki hidup yang kekal kalau kita tetap hidup di dalam daging? Sekali lagi saya katakan, mari kita sadar dan berjaga-jagalah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan, menanggalkan kehidupan kami yang lama. Kami mau hidup benar-benar sama seperti Kristus telah hidup. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang hari hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.